dijelaskan Menteri PPKN Bab 7 tentang Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A. Wawasan Nusantara. 1. Pengertian Wawasan Nusantara. Pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai, strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti pola cara pandangan dan cara penglihatan. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Berdasarkan pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang diangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan peraturan negara harus bersikap dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan nasional. Jadi, hakikat Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dan bangsa lain. Secara bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Yang B. Keadilan. Sesuai pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik per orang, golongan, kelompok maupun daerah. Yang C. Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak secara relatif serta ketentuan yang benar biarpun relatif atau ketentuan itu pahit dan kekurangan enak didengar. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Yang D. Solidaritas. Diperlukan kerjasama mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang E. Kerjasama. Adanya koordinasi saling mengerti yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, dapat mencapai energi yang lebih baik. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Beodi Eotomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak
utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebenekaan. Jika kesatuan ini goyah, dapat dipastikan persatuan kesatuan akan hancur berantakan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.